Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden 2024. Sebagaimana kita lihat teman-teman, ada beberapa nama potensial ini yang siap maju di 2024. Seperti ada Prabowo Subianto, ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Puan Maharani. Jadi mereka-mereka itu sebenarnya punya peluang yang cukup besar untuk maju di 2024. Namun demikian ada masalah juga dari calon presiden itu, yaitu terkait tiket untuk maju di 2024. Karena kalau misalkan partainya tidak mengusung menjadi calon presiden, maka beliaunya juga tidak bisa maju menjadi calon presiden. Katakanlah misalkan Ganjar Pranowo, beliau adalah kader PDIP. Tetapi jika PDIP itu tidak memberikan rekomendasi Ganjar untuk maju di 2024, maka tentu saja Ganjar tidak bisa maju menjadi calon presiden. Demikian juga dengan Pak Anies Baswedan. Malah Pak Anies ini tidak punya partai politik. Nah, ini juga menjadi persoalan tersendiri teman-teman bagi Pak Anies kalau tidak ada yang mencalonkan partai politik untuk maju di 2024 yang akan datang. Kecuali dengan Pak Prabowo Subianto ataupun Puan Maharani, ini justru yang punya peluang untuk maju di 2024. Namun demikian teman-teman, ada wacana terkait penjegalan calon presiden yang akan maju di 2024. Seperti wacana penjegalan terhadap Pak Anies Baswedan. Jadi ada rumor yang mengatakan seperti itu. Bagaimana Pak Anies ini tidak bisa maju di 2024. Mereka takut kalau Pak Anies maju dan menang di Pilpres 2024 yang akan datang. Karena itu kemarin Pak SBY menyampaikan bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 nanti tidak adil dan tidak jujur. Itu disampaikan oleh Pak SBY. Karena itu Pak SBY akan mengawal Pilpres 2024 itu dengan turun gunung. Jadi Pak SBY sudah menyampaikan akan turun gunung pada pemilu 2024 atau Pilpres 2024. Nah, terkait penjegalan ini teman-teman, apa kata Pak Anies Baswedan? Karena wacana ini sudah santer disampaikan ke ruang publik. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan News. Kata Anies Baswedan soal penjegalannya maju di Pilpres 2024. Meski belum mendeklarasikan secara gamblang akan melenggang ke bursa Capres 2024, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut-sebut mulai menghadapi beberapa rintangan. Salah satunya adalah upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum tertentu. Saat ditanya oleh awak media pada Selasa 27 September mengenai upaya penjegalan ini, Anies enggan memberikan komentar lebih lanjut. Ia hanya tersenyum dan mengacungkan jempol seraya berkata, sudah cukup. Meminta awak media tidak bertanya lebih lanjut. Respon ini sering diberikan Anies dalam menanggapi berbagai isu politik. Di awal isu pencapresannya menguat, Anies juga sering memberikan respon serupa. Isu penjegalan ini awalnya ramai diperbincangkan di internal Partai Demokrat. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan mendengar langsung isu pemilu nanti hanya akan diikuti oleh dua pasangan calon saja. Saya mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti hanya dua pasangan capres dan cawapres yang dikehendaki. Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapres sendiri bersama koalisinya, kata SBY dalam Rapimnas tertutup Partai Demokrat pada 15 September 2022 yang lalu. Adapun upaya penjegalan ini dikabarkan akan diarahkan langsung kepada Anies Baswedan. Ada upaya yang membuat Anies dipenjara dalam waktu dekat agar tidak mengikuti Pesta Demokrasi 2024 nanti. Isu kriminalisasi Anies ini diutarakan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief, dalam sebuah video berdurasi 1 menit 45 detik yang beredar di media sosial. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara.
Terus partai-partai lain di KIB apa segala, kalau tidak nurut tinggal masuk penjara aja gitu. Jahat bukan? Tutur Andi Arief dalam video berdurasi 1 menit 45 detik itu. Sejauh ini Anies sempat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E. Namun demikian saat ini KPK sendiri belum memutuskan apakah benar ada tindak pidana dalam penyelenggaraan event balap mobil listrik tersebut. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pandangan dari Pak SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono menilai terkait pencapresan Pilpres di 2024. Katanya ada tanda-tanda bahwa nanti itu ada yang tidak jujur dan tidak adil. Karena itu Pak SBY akan turun gunung, akan mengawal demokrasi pada pemilu 2024 maupun pemilihan presiden. Nah, menurut saya ini adalah hal yang positif yang akan dilakukan oleh Pak SBY. Mau berpartisipasi aktif dalam mengawal pemilu di 2024. Karena Pak SBY sudah menyampaikan ada upaya untuk mencalonkan calon presiden itu hanya 2 pasang calon presiden. Tentu saja 2 pasang calon ini yang dikehendaki oleh oligarki. Karena itu banyak pihak yang tidak setuju kalau Pilpres 2024 nanti hanya diikuti oleh 2 pasang calon presiden. Kenapa begitu? Karena di parlemen itu teman-teman ada 9 partai politik yang tentu saja masing-masing partai itu punya jago calonnya untuk maju di 2024. Jadi banyak anak bangsa yang potensial untuk bisa diusung menjadi calon presiden. Jadi kalau hanya 2 pasang calon, ini saya pikir tidak tepat, tidak layak, karena partai politik yang masuk Senayan itu ada 9 parpol teman-teman. Dan ini merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu diwakili oleh anggota DPR yang ada di Senayan. Dan sudah ada 9 parpol yang masuk ke sana. Jadi sangat tidak wajar kalau yang maju itu hanya 2 calon pasang presiden 2024. Dan kalau kita lihat juga teman-teman di berbagai lembaga survei itu sudah mulai muncul calon-calon presiden potensial. Ada Prabowo Subianto, ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Puan Maharani. Nah ini ada 4 orang yang dianggap merepresentasikan rakyat Indonesia. Nah ini mestinya kita usung semuanya untuk maju berkontestasi di 2024. Biar ada banyak pilihan. Jadi masyarakat jangan hanya diharapkan pada 2 pilihan saja. Seperti di 2019 kemarin, kalau tidak Pak Jokowi ya Pak Prabowo, ini kan hanya 2 pilihan. Jadi orang tidak bisa memilih yang lain, hanya 2 pilihan. Nah inilah yang bisa membuat polarisasi di masyarakat. Masyarakat bisa terpecah menjadi 2. Nah kalau calon presiden itu banyak, maka masyarakat ini bebas memilih yang mana yang disukai. Semakin banyak pilihan, tentu saja semakin baik. Karena itu teman-teman, banyak pihak yang menolak terkait ada upaya yang mereka lakukan untuk mengusung calon presiden itu hanya 2 pasang. Dan itu sudah disampaikan Pak SBY. Pak SBY akan mengawal masalah ini di 2024 yang akan datang. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.